Coba Banta Karina, udah lama sekali saya tidak kedatangan tamu, tapi tamu saya kali ini semuanya jauh lokasi tapi dekat di hati. Oh iya. Ya, tamu saya ini datang dari jauh lah dari Jakarta sana ya. Iya. Tapi untuk lebih jelasnya silakanlah dikenalkan dirinya. Siap. Siap, iya. Juah Banta Karina. Juan-juan. Ya, Juah. Iya. Panguda, sehat. salam sehat. Iya. Jadi terima kasih udah diundang di podcastnya ya. Iya, amatiran ini ya, maaf ya. Nggak Karena apa-apa. udah manula soalnya. Nggak apa-apa. Nanti kan makin berkembang. Iya, mudah-mudahan. Iya. Iya, silakan kenalkan dirinya, di mana, siapa namanya, di mana tempat tinggalnya, mungkin asalnya dari mana gitu. Santai iya. aja. Tapi dari kemarin udah biasa manggil abang ya. Iya. Tapi hari ini jadi Panguda iya, ya. Ternyata karena ada tadi sebabnya. Bertutur akhirnya karena rupanya empung kawan ini, empung bapaknya itu berubah Nurea. Saya pun menantunya Benorea. Betul. Setelah ngomong-ngomong ternyata ketemu Iya. saya jadi pangudanya karena saya panggil abang dengan Iya. bapaknya. Kan gitu kan? Betul. Ya, silakan dikenalkan Iya. dirinya. Terima kasih Panguda. Ya, dari kemarin saya panggil beliau Pak Lister Brutu itu abang karena Iya, rasa dekat itu bang. Ya, biasanya kalau saya panggil abang ke seseorang artinya saya merasa bahwa beliau itu Iya. udah dekat. Iya, Ya, iya. seperti adik kakak. Iya. Ternyata hari ini Berubah tutur. Tuturnya Karena- jadi panguda ya. Iya, jadi Panguda karena tadi Bapak telepon ngomong sama Panguda kita, ternyata masih ada hubungan famili, Iya. keluarga. Kadi-kadi bahasa bapaknya. Kadi-kadi ya. Masih kadi-kadi. Jadi memang itulah misteri kehidupannya. Iya. Jadi bisa saja kita suatu waktu awalnya tidak kenal, mungkin bukan famili, Ternyata famili. famili. Iya. Dan dunia yang luas pun ternyata Jadi sempit. Jadi bisa. sempit Iya. ya. Jadi terima kasih Panguda kita ya, Lister Brutu ya, sebagai seorang praktisi, dosen, juga sebagai pemerhati budaya khususnya kita daerah Enggak Papua juga. Barat ya. Itu kan menurut situasi. Iya. Enggak. Karena memang ya cukup kita tahu sepak terjang Panguda sangat banyak ya, khususnya tentang budaya. Saya perkenalkan dulu Iya. kepada teman-teman, Iya. saudara-saudara kita semua. Karena udah lama saya nggak podcast ini. Iya, Dulu udah lama nggak sering podcast. saya podcast Zoom. Zoom ya, Iya. Panguda ya. Nama saya Rinto Maha. Saya profesi sebagai advokat di Jakarta. Istri saya Elita Siregar, sama kayak beliau, Iya. dosen PNS di Jakarta, di Depok. Saya dibesarkan dari keluarga guru. Guru Panguda. ya? Iya. Oh, abang itu guru. Mama. Oh, mama. Nah, Iya, jadi kalau bapak wira swasta Oh, lah. wira swasta. Ya. Terus dari mertua juga guru. Ya. Mertua laki-laki, perempuan itu guru. Iya. Terus karena mama dulu guru, ya memang kita banyak diajar ya bagaimana kehidupan ya apa adanya lah. Iyalah. Ya mungkin Panguda ya. Kalau bapak saya enggak petani tulen dari kampung. Petani bukan petani modern. Iya. Petani ya betul-betul petani lah. Betul. Walaupun mertua saya nggak petani. Ya, Iya. mertua saya pernah menjadi sekda, Birokrat. pernah menjadi camat, pernah menjadi ketua DPRD di daerah. Iya. Tapi itu kan mertua saya. Kalau Iya. orang tua saya memang ya mungkin bisa dikatakan orang termiskin di dunia lah. Tapi syukurnya ayah saya itu punya cita-cita tinggi. Iya. Kami anak-anaknya mudah-mudahan nggak ada yang berurut, minimal tamat SMA kalau Iya. nggak sarjana. Tapi jangan saya, Iya. situlah lebih banyak memperkenalkan Oh, iya. diri. Iya. Nanti kebalik Iya, jadi YouTube kebalik, saya ya. gitu kan. Jadi Tadi memang berarti iya. advokat. Iya, tinggal advokat. menetap sekarang ini di mana? Di Jakarta. Jakarta. Iya. Ya. Tepatnya di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya, daerah Cibubur. Iya.
Dan memang ya saya lebih sering ini Panguda kalau nggak sibuk yang ngantar istri. Oh, karena profesinya nggak tiap hari ya. Nggak tiap hari juga. Mungkin penonton saya mau tahu, advokat itu apa sih kerjanya? Apa kerjaannya? Advokat itu ya pengacara, Panguda. Pengacara ya? Iya, pengacara. Jadi kita kan profesi kita itu di bidang hukum. Hukum. Ya. Berarti bisa jadi pembela lah. Iya, apa ya? kalau dalam bahasa kerennya pembela umum Ya, kalau di pembela. pengadilan. Iya, iya. Ya, jadi kita bisa mendampingi masyarakat yang dalam konteks ada persoalan hukum. Iya. Ya, tapi dalam hari ini kita nggak ada bicara soal hukum. Ya nggak Iya apa-apa, kan? tapi artinya masyarakat kita kan mau tahu itu. Oh iya, Karena betul juga ya. masyarakat awam itu apa sih pengacara, apa sih advokat kan gitu. Berarti Mm. itulah kira-kira bisa mendampingi di bidang hukum ya. Iya, di bidang Baik hukum. di bidang hukum perdata, Pidana, iya. ya. Tun, iya. Tun bisa juga ya. Iya, tun bisa juga. Jadi selama menjadi advokat udah berapa yang ditangani? Cukup banyak ya, Cukup Panguda banyak ya. Iya, iya. Jadi memang ada pidana, ada perdata, ada masalah administrasi. Iya, iya. Tapi memang bidang-bidang ini kan masalahnya itu tentu punya karakter masing-masing. Iya. Ya. Jadi contohnya pidana, ya banyak masalah-masalah tipikor saya sering memang. Tipikor ya, Iya. masalah korupsi lah itu. Ya. Korupsi. Iya, iya. Jadi Tapi yang terkenal sering itu malah bukan itu kalau di media massa itu di televisi misalnya masalah artis-artis yang sering terkenal. Pernah nggak mendampingi artis? ya, Ada beberapa artis pernah, belum? ya kalau mendampingi langsung ya ada pernah juga. Iya, Tapi memang kemarin itu kebetulan konfliknya kan kenapa viral karena dengan Pak Hotman lawan kita. Oh, lawan. Ini artis ke artis, kemudian artis dengan masyarakat biasa. masyarakat biasa. Iya. Rinto mendampingi masyarakat biasa. Iya. Pak Hotman mendampingi artis. Iya, kasus artis. Jadi iyalah Iya. kasus artis kan macam-macam. Iya. Ya perceraian lah, apalah kan banyak kita lihat ya. Jadi memang karena mendampingi kebetulan ada perkara yang berhubungan dengan artis, kebetulan juga dengan Pak Hotman, memang jadi viral. Iya, gitu. karena pernah saya lihat di TV. Iya, memang Iya, benar itu 2 tahun iya. yang lalu tuh Iya, ya, Pemuda iya, ya. iya, Iya. iya. Dan memang ya kita maunya sih agak lama gitu ya, cuman itu perkara nggak terlalu lama ya, cepat selesai ya. Cepat selesai, iya. Iya. Karena saya lihat yang viral-viral itu justru itu kan. Padahal mungkin banyak yang lebih berat-berat kasusnya, Iya. tapi nggak menarik bagi media massa. Media massa, gitu. iya. Pernah juga. Udah berapa lama lah menjadi advokat? Sekitar ada 7 tahun kayaknya nih ya. 7 tahun ya? Iya, belum lama kali. Iya, belum lama kali. Bagaimana bisa jadi advokat? Apakah artinya tadi kan belum bicara pendidikannya, sekolahnya di mana rupanya dulu? Iya, saya sekolahnya Panguda itu di Jawa ya dulu Di Jawa ya. Tapi memang swasta lah gitu Iya. ya. Terus di S2-nya saya kan di sini. Oh, ngambil di USU. Iya. Oh, justru di USU ya S2. Ya, jadi memang dulu itu kita ini kan karena kebanyakan jadi orang organisasi. Iya, iya. Jadi Biasa memang jadi advokat itu harus banyak organisasi. iya. Jadi kan- memang backgroundnya dari situ dulu. Iya. Pernah di LBH, Iya. ya pernah di wartawan juga pernah Iya. dulu, Panguda wartawan, LSM pun pernah, ya. Jadi udah nggak langsung jadi Nggak lang- ngacara. advokat ya. Iya. Karena Jadi kalau saya nggak tahu memang ya, advokat ini kayaknya dunianya keras juga ya. keras Agak banget. kan. Ada Karena yang persaingannya apanya Iya. keras ya. ada yang keras, ada yang- juga yang ya Kalau ada yang agak- lembut juga. Yang lembut itu mungkin jadi dosen. Iya. Iya, betul. Iya, Nggak tapi- mungkin keras kan? Iya, tapi akhir-akhir ini saya lihat sering ke sini. Ada Iya, apa betul, ini? betul, Kenapa betul. ini Betul. sering-sering ke Medan sekarang ini? Hmm, Kan lebih enak di Jakarta, di sana banyak duit.
Begini dia, ini memang kalau di Jakarta ini pemuda ya, memang ada kegiatan, ada Kerjaan ya, banyak gitu kerjaan kan. lah, sidang-sidang juga ada ya. Kalau misalnya nggak terlalu sibuk, bisa nemenin istri lah, Iya, ya. iya. Tapi memang beberapa waktu ini memang saya bisa sering datang ke Sumatera Utara lagi, kembali lagi ke sini. Memang perjalanannya itu kalau orang bilang sepertinya tiba-tiba, Iya, tapi sebenarnya enggak. Enggak, Ya. cuman selama ini enggak tahu orang gitu aja. Iya, Ya. jadi memang perjalanan kita di Sumatera Utara ini karena saya mau mencoba memang terus terang aja, Iya. mau mencoba menjadi pengayom ya. Anggota legislatif lah Iya, ya. legislatif lah, Legislatif, tapi pengayom, tapi di pusat ya. mendengar Untuk pusat ya, ini iya, ceritanya. tentang pusat ya. Ya mungkin bisa. DPR RI lah. Iya, DPR Iya. RI. Mm-mm. Mungkin bisa diberitahu calon pusat dari partai apa, Iya. ya nggak masalah juga. Iya. Mana tahu ada penonton saya tertarik. Betul, ya, betul. misalnya gitu Betul. kan. Jadi saya kepada saudara semua memang seperti yang disampaikan Panguda kita, saya memang sedang berjuang mencalonkan diri sebagai perwakilan dari DPR RI Dapil Sumut 3 untuk Partai Perindo. Iya. Nah, nomor urutnya kemarin diberikan kepercayaan dari DPP nomor urut 4. Nomor 4, Partai Iya. Perindo. Iya. Mungkin masyarakat mau tahu apa maksudnya Dapil 4 ini. Dapil Sumut 3. Oh, Sumut Sumut 3 namanya. Sumut 3 ya. Iya. Sumut berarti Dapil 3 ya. Sumut 3 namanya. Iya. Iya. Iya, Dia istilahnya Sumut 3. Sumut 3. Iya. Oh, berarti ada beberapa di Sumut ini ada berapa dapil? Di Sumut ini ada 3 dapil. 3 dapil Iya, ya. Sumut 1 Medan sekitarnya sampai ke Sergai. Sumut 2 itu ada Samosir sampai Tarutung sampai Nias. Oh, gitu ya. Sumut 3 dari Binjai sampai ke Asahan. Itu 3. Sumut 3 namanya. Sumut 3. Ada Berapa? 10 kabupaten. Oh, mungkin bisa juga disebutkan. Iya, ada Yang ingat lah. ingat ya, enggak ingat kita. Ingat. Asahan, Batubara, wajib ingat Iya. itu kalau Asahan, Batubara, terus Tanjung Balai, Simalungun Siantar, Dairi, Karo, Papa Barat, Langkat, Binjai. Oh. Masih ada kurang nggak tadi? Iya, nggak tahu saya. Udah 10 itu. Tunggu. Kota Siantar kali ini. Siantar, ya Kota. tadi Simalungun Kota, Siantar, iya. Asahan, Batubara, gini. Simalungun Siantar, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Tanah Karo, Dairi. Pakpak Barat, Dairi, lalu Langkat, Binjai. Ya, pas itu. Oh, 10 ya. 10. Kita pun kalau nggak apa susah juga menghafal itu. Iya, saya apalagi saya udah nggak hafal itu. Iya. Tapi minimal kan berarti dapil 3 itu Sumut, 10 kabupaten 10 kota. kabupaten. Iya, betul jadi betul. penonton saya, dapil itu artinya daerah pemilihan ya. Daerah pemilihan. Daerah pemilihan untuk pusat. Dapil 3 itulah 10 kabupaten kota. 10 kabupaten Iya. kota. Jadi siapapun di sana bisalah melihat-lihat nama Rinto Maha, mungkin Iya. kan gitu kan misalnya. Kita bukan kampanye, Betul, tapi betul. artinya ya biar share pengetahuan lah. Share pengetahuan, Dapil itu artinya iya. daerah pemilihan. Jadi kalau untuk pusat itu satu dapil itu bisa berbagai kabupaten kota. Betul. Kalau dia di provinsi mungkin beberapa kota, Betul. kabupaten kota gitu Betul, kan. betul. Kalau kota dan kabupaten tentu satu kabupaten atau satu kota. Iya. Ya saya bukan sok tahu, tapi itu yang saya tahu Cukup gitu luas kan. dia. Karena DPR itu kan ada DPR pusat, DPD pusat, DPD Betul. pusat aja ya. Iya, kalau DPD dia Cuman di pusat ya? Pusat juga. Iya. Yang kalau nggak salah DPD itu dapilnya provinsi. Iya, Iya, satu provinsi 4 anggota DPD. Iya, itu lebih sulit lagi kayaknya Lebih itu ya. sulit ya. Saya nanti kalau udah pensiun mau coba itu. Bisa tuh, boleh. DPD boleh. kan. Betul. Iya. Karena saya mau juga belajar politik ini. Betul. Ya, jadi itulah teman-teman saudara Iya. saya hari ini. Ya saya jadi panggil anak lah jadinya. Betul. Karena setelah
Iya. bertutur, Mm-mm. berubah. Selama ini saudara Rinto ini panggil abang mas saya Karena merasa karena dekat, kita karena dekat lah. sesama anak muda. Iya. Cuman dia anak muda betul-betulan, kalau saya anak muda palsu karena sudah manula kan gitu kira-kira ya. Mungkin ada yang mau dibilang? Nah itu dia tadi tambahan Panguda. Silakan. Kenapa tadi saya bilang mau mencoba dalam hal ini kita menjadi pengayom, Iya. ya. Karena di dalam profesi kita pun sebagai advokat, ya ketika masyarakat mencari bantuan hukum, kita itu memang mengayomi juga, ya. Iya. Mendengar, lalu menjadi problem solving lah, Iya, iya. mencari solusi dari permasalahan masyarakat yang Iya. ke kita ya. Nah, Khususnya di 10 kabupaten kota nah, inilah khususnya dalam konteks niat saya tadi, Bang Uda, kenapa saya bilang saya lebih kepada arti mengayomi, mendengar aspirasi, karena memang tujuan kita, ya, saya punya mindset begini, menjadi wakil rakyat itu bukan mau jadi bos, Iyalah. ya, bukan mau jadi Berarti seperti namanya lah. betul Betul-betul menjadi wakil. Ya, pertama memastikan bahwa kita ini kan punya telinga bisa mendengar. Iya, iya. Apa sih sebenarnya keluhan masyarakat di bawah? Iya, iya. Yang kedua, memastikan bahwa ketika kita mendengar aspirasi masyarakat, kita bisa bicara di forumnya. Iya, iya. Yang ketiga, kita bisa mengayomi. Mengayomi itu apa? Ketika ada hambatan dalam kebijakan di eksekutif, ya. Nah, fungsi legislatif itu kan bukan hanya mengawasi, Iya, iya. tapi memberikan masukan, baik termasuk regulasi, bahkan kebijakan anggaran, Iya. kebijakan politik, kebijakan hukum, kebijakan yang menyangkut hidup banyak orang. Oh iya, saya disitulah lupa. perannya. Tupoksi anggota dewan ini kan sebenarnya minimal 3 kan? Iya, legislasi, Legislasi, iya, pengawasan, pengawasan, dan budgeting. budgeting ya. Iya. Jadi anggaran, Iya, apa namanya itu? anggaran, budgeting, legislasi, legislasi, pengawasan. Iya, jadi itu teman-teman. Jadi kalau menjadi anggota dewan, minimal yang 3 ini harus dikuasai gitu Harus kan. dikuasai. Kalau Iya. nggak bagaimana mau mengawasi kalau tidak tahu tentang keuangan gitu kira-kira ya, Betul. budgeting ya. Dan memang begini juga, kita kan harus sadar betul Iya, bahwa kondisi negara ini kan banyak juga mafianya. Iya, iya. Jadi kalau kita bicara, misalnya mendengarkan aspirasi, tapi di forum kita nggak bisa bicara, atau bicara hanya biasa-biasa saja, itu susah. Susah. Karena Tapi kalau melalui perwakilan udah ada mekanismenya, ada mekanisme. aturan main ya. Kalau kita misalnya Kalau kita orang dengar luar kan aspirasi, biasa kan? Iya. ya, lalu kita mau eksekusi di forumnya, Iya. ya, misalnya masalah anggaran di satu daerah Iya. kurang cukup memadai. Kalau yang kemarin disinggung Pak Mahfud MD kan ada tuh ya, setahun yang lalu, bagaimana ada beberapa oknum ya di DPR ini yang kasih tarif 7%. Iya, iya. Ya, untuk menaikkan anggaran kabupaten kota. Makanya ada yang tangkapin tuh, Bang Uda. Oh, sama janganlah. KPK. Nah, Pokoknya harapan kita kan jadi anggota bisa dewan yang benar lah. Iya, betul ke situ. Jadi harapan kita, ini kan rahasia umum sebenarnya. Iyalah. Ya, kemarin disinggung gitu, ada podcastnya di Iya. Pak Mahfud MD. Iya. Jadi maksud kita begini, kalau kita naiknya benar, ya, naik yang benar tuh begini, kita menjual ide dan gagasan, Kemudian dipilih ya. masyarakat menilai kita. Dipilih tanpa embel-embel. gitu Tanpa maksudnya. embel-embel, Iya. ya, apalagi dengan rentannya politik uang ini, Bang Uda. Kalau kos politik pasti ada. Ada, Karena itu hal yang wajar. kalau wajar dan Iya. nggak melanggar undang-undang tentunya. Betul. Tapi mohon dikoreksi kalau saya salah. Enggak, itu betul itu. Iya. Kos politik itu wajar. Oh iya, kita kembali ke inilah. Rinto Iya. ini kan memang di Jakarta. Lahir di Jakarta apa di Medan? Iya, di Jakarta. Jakarta. Iya. Tapi sebenarnya kampung aslinya di mana nih? Kampung kita di Di Dairi. Dairi, Iya. Kecamatan Simpat Nempu. Itu ada 2 loh.
Sempat Hulu sama Hulu. iya, yang sempat nempuhnya. Oh, Hulu. Iya. Iya. Bukan Hulu. Oh, bukan. sempat nempuh aja. Sempat nempuh, iya. Saya nggak hafal. Jadi di lewat Bunturaja sedikit itu ada satu desa namanya Sinampang. Iya, jadi bagaimana hubungannya? Karena saya tahu Marga Maha ini kan banyak juga di Tanah Karo. Apa sudah ada koneksi ke sana? Iya, itu sama sebenarnya. Oh, sama ya sebenarnya. Sebenarnya kan saudara-saudara kita mungkin ini ini yang kita lihat ini ya Panguda ya. Saya terus terang dari pengalaman di lapangan lah selama iya, ini. kalau soal ilmu budaya ini Panguda lah yang lebih tahu kan. Bukan bidang kita, tapi kalau saya udah lihat ke lapangan memang itu semuanya satu ya. Di Tanah Karo ada kami juga. Iya. Ya. Walaupun mereka Sembiring sudah Maha. pakai sembiring ya. Sembiring Maha. Tapi jadi, si Rinto ini Maha. sudah pakai sembiring apa belum? Enggak ya? Kita kan masih Maha aja ya? dari Singkalang, Dairi. Itu masih Maha aja ya? Maha. Tapi punya hubungan kerabat dengan sembiring. Sembiring Maha. Maha iya dong, ya? sama itu satu. Sama, ya. Tapi memang di Tanah Karo kan kita disebut udah Sembiring lama Maha. Ya. Mereka malah udah nggak tahu bahasa Pak ya. Ya, sebagian mungkin. Sebagian besar nggak tahu ya. Tidak tahu lagi. Iya, tapi ada Tapi udah berbahasa Karo iya, lah. Tapi mereka tetap mengaku satu ya. Satu, iya, dia satu. Jadi dibilang begini dia Panguda. Dibilang Sembiring Maha ini termasuk Karo, iya. Iya. Dibilang ini Maha ini ada masuk Pak-Pak, iya juga. Iya, karena satu dia sebenarnya. Nggak ada yang salah. Iya. Ya, karena memang ada yang sebarannya ke Tanah Karo, ada yang ke Dairi. Iya. Tapi prinsipnya bahwa malah mungkin ada ke Aceh Tenggara ya. Aceh Tenggara banyak juga banyak infonya. juga kayaknya ya. Iya, infonya banyak juga. Iya, jadi berarti walaupun Rinto ini lama di Jakarta, dia masih paham juga tentang bahwa Maha ini sebenarnya ada orang Papa ya. Kemudian ada yang berasimilasi lah ke Karo, ada ke Alas mungkin. Iya, sebarannya. Iya, sebarannya. Iya. Kemarin mungkin ini sedikit pengetahuan tentang partai lah. Kalau saya nggak salah, itu pemilu sebelumnya kan kayaknya Perindo ini nggak lolos ini di tingkat pusat. Iya. Kenapa ngambil Perindo? Kenapa nggak partai besar-besar? Karena ada PDIP, ada Golkar, macam-macam. Apa perhitungan politiknya? Begini dia Panguda ya. Kemarin itu kan kita udah analisa ya. Kalau analisa saya pribadi, iyalah ya, kalau hitung-hitungannya itu partai ini bisa lolos. Yakin ya? Yakin. Untuk pemilu sekali ini dia yakin. Yakin. Kalau nggak salah untuk lolos pusat itu kan minimal 19 kursi. 19 kursi berarti 4% lewat. dari 4,5. 4 lo udah lolos lah kan? Iya sebenarnya itu kan serem angka 4. Iya, tapi itulah minimal. 4 lewat ya kan? 4 lewat lah yang aman. 4 lewat. Nah, kalau analisa kita ini memang 4% lebih. Ya. Kalau semester saya sih lihatnya pemilu kemarin itu hampir 3 ya? Hampir 3, iya. Hampir dikit lagi 3. Tinggal 1% ya. Iya. Iyalah, itulah mungkin nanti kalau lama-lama pun mungkin penonton kita pun agak ini ya. Enggak, ini tambahan silakan. Panguda. Apa mau dikatakan? Partai kita ini sebenarnya kan partai yang belum terlalu lama. Iya. Itu pertama. Yang kedua, partai yang kalau tadi Panguda nanya kenapa masuk Perindo, saya jawabnya langsung konkretnya gini. Partai ini tidak ada satupun kadernya yang pernah tersangkut paut dengan korupsi. Belum kali. Iya, memang belum. Sampai hari ini belum. Iya, belum. Tapi memang udah ratusan, ada kalau nggak salah hampir 500 ya. Anggota dewannya. Iya, seluruh Indonesia, DPRD ya, DPRD. Iyalah. Senayan belum. Belum lah. Tapi memang satu belum ada yang nyangkut masalah korupsi. Nggak tahu lah. Kan masih bagus berarti. Iya. Nah, jadi yang karena tahu persis Rinto lah. Iya. Saya kan nggak tahu. Memang ada di informasi dari podcast DPP ada. Iya. Tapi kenapa akhirnya saya tertarik juga? Kalau anak muda ini kan jualnya ide dan gagasan, idealisme. Iya. Nah, partai ini kita lihat punya peluang yang sangat besar naik ke Senayan. Iya. Nah, kalau hitung-hitungan kita, kalau lolos dengan suara kita
ya bersatu ya dari komunitas ya, komunitas misalnya kita didukung dengan masyarakat adat, masyarakat komunitas Sumatera Utara ya. Kita yakin dengan dukungan yang kuat bisa mengantarkan 1 kursi. Ya, khususnya ya kita Putra Dairi kan bisa. Dan saya sih berharap begini. Saya bukan hanya berdiri atas nama 1 kabupaten. Ya, 10 kan. 10 dan lebih luas kabupaten lagi kota. adalah untuk Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara minus yang Dapem lain. Betul. Iya. Dan karena memang kita Dan itu kan yang ngatur itu bukan kita. betul. Itu yang ngatur undang-undang. Kan? Undang-undang, Dan iya. keputusan KPU Iya. tentunya. Iya. Kan? Kalau ke masyarakat sih memang Panguda, saya nggak pernah janji apapun. Iya. Ya, tapi memang ke masyarakat saya sampaikan kalau mau memperbaiki satu tatanan, dukunglah anak muda. Iya. Ya, karena kita hanya datang tuh kan bicaranya idealisme, gagasan. Begitu dia, Panguda. Jadi mungkin itu aja. Gitu aja, Ya, kurang lebihnya. Terima kasih kepada Rinto Maha. Iya, ya, Ya, makasih. salam Panguda. sehat, Salam selamat sehat. berjuang. Mudah-mudahan Ya, sate. Jujur. dapat apa yang diangan-angankan. Amin, Bahasa amin, amin. pak-paknya apa kira-kira ya? Bagi ate lupa saya bagi tenah sodip bagi ate rezeki. Amin, amin. Ya, amin, itulah amin. mungkin nanti. Ya, Jadi siap. begitu aja. Terima kasih Ya. telah bertamu ke tempat saya Siap. dan menjadi tamu saya di Lister Bruto Channel. Ya. Kita sebut juah-juah 3 kali. Siap. Juah-juah. Juah. Juah-juah. Juah-juah. Oang sekali. Oang. Oang.